Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghidupkan paman beliau kembali dari kubur, kemudian dia bersyahadat. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu al-atamman al-ashrafan al-anwaran al-abarkan ala ashrafi khalqihi wa ajalli abidihi Sayyidina Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia paling ikhtiar niki bisa berkumpul menghidupkan amalan pada hari Jumat yang penuh dengan barakah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat, aksirus salata alayya yaumil jum'ah, perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat kalian itu akan ditampakkan di bawah kehadapanku, kata baginda Nabi. Maka banyak amalan-amalan yang harus kita hidupkan pada hari Jumat. Di antaranya adalah memperbanyak salawat kepada baginda Nabi, kemudian membaca suratul kahfi pada malam Jumat dan siang hari Jumat. Kemudian bagi laki-laki mempercepat keberangkatannya ke masjid. Kemudian setelah sholat asar kita disunahkan untuk memperpanjang zikir, karena itu adalah waktu yang doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang kedua kali majalis ilm, majelis ilmu, majelis pengajian yang kita musyawarahkan bersama di desa kita niki, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pembahasan kita akan terus berjalan, yang akan melanjutkan materi yang sudah kita mulai bersama di pengajian kita 1 minggu yang lalu di Lebat niki, di Perempuan. 3. Al-ihsan. Islam niki secara sederhananya kita mengatakan adalah madrasah syariat, dimulai daripada halal, haram, mengenai salat, puasa, zakat, haji, sebagaimana yang tertera dalam hadis Sayyidina Jibril tentang al-Islam. Kemudian madrasah al-iman itu kita sederhanakan dengan bahasa madrasah al-aqidah, yang menerangkan tentang asas-asas dasar ya, seseorang itu dikatakan Islam atau dia belum disahkan keislamannya. Juga di dalam akidah itu membahas apakah perkara-perkara yang akan menyebabkan ya, seorang itu sudah Islam tetapi dia keluar daripada Islam karena dia salah di dalam rukun-rukun iman. Kemudian yang ketiga, madrasah yang ketiga adalah madrasatul ihsan. Oleh para ulama kita disederhanakan dengan bahasa at-tasawuf atau madrasah al-akhlaq. Dan 3 inilah yang menjadi kesempurnaan agama niki. Jadi kalau kita syariat saja tetapi imannya lemah, ya, keyakinannya salah, maka walaupun dia niki rajin beribadah tetapi yakin dia ya, iman dia, akidah dia yang bermasalah, maka semua salat, puasa, zakat, haji niki tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu
wa taala. Maka tiga-tiga madrasah niki sangat penting, dan kebetulan tiang telah mengambil madrasah yang kedua. Maka dalam semua pengajian kita yang di Desa Tanah Bayak niki, tiang akan membahas tentang al-iman. Baik. Sebagai acuan untuk mempermudahkan pengajian, tiang menggunakan kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah taala, salah seorang ulama India, yang kitab niki terkenal sebenarnya digunakan oleh para ulama kita. Dan tahadus bi ni'matillah pada tahun 2010 tiang menulis ulang kitab niki, tiang tahqiq, kemudian waktu itu kita cetak di Mesir kalau nggak salah oleh guru tiang sendiri, kemudian tiang cetak di Indonesia 1000 eksemplar, tapi sudah lama sekali. Taib. Al-muallif rahimahullah taala di dalam kitab Irsyadul Ibad mengatakan, Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimahullahu taala berkata, al-Islamu a'malul jawarihi wa la yu'tabaru illa ma'al iman. Jadi Islam ni ke apa Islam? Beliau mengatakan al-Islamu a'malul jawarih. Islam adalah satu ungkapan yang berisi tentang segala jenis pekerjaan yang keluar daripada anggota badan kita niki. Salat, zakat, puasa, haji, sedekah, baca Quran, iktikaf di masjid, semua amalan-amalan yang bersifat raga niki masuk di dalam kategori Islam, kata beliau. Wala yu'tabaru illa ma'al iman. Tetapi amalan-amalan napi jua sak tegawe si awak niki ndek njak tanggap, ndek enta terima, ndek tanggap amal kecuali dia niki berlandaskan kepada iman. Niki akidah, Kenapa? Karena makin niki ada satu pemikiran yang berkembang, dan celakanya lagi pemikiran niki telah merasuk ke beberapa perguruan tinggi yang bermerekkan Islam. Apa akidah niki? Mereka mengatakan yang penting orang niki berbuat baik, tidak mengganggu orang. Tama wah surga. Gerah namanya seandoan dengan Islam ya apa? Surga. Laik ni ke Indonesia. Jadi pahlawan niki kan dengan Islam doa. Kan dengan Kristen, dengan Hindu kan milun laik perang. Mau gerah sampai nak nyawun telah daraan tumpah, ndek njak tanggap kebaikan seda Allah. Oh niki. Jadi menurut mereka selapu dengan menurut zahir niki gawe kebaikan wajib tamu surga walaupun dia bersyahadat. Maka Imam As-Subki jauh-jauh mengatakan wala yu'tabaru illa bil iman. Jadi semua selapu ruan pegawaian solah niki tidak akan dianggap amal oleh Allah kecuali berlandaskan dari nabi iman. Niki kunci pakem niki mau tegang. Jadi Allah berfirman walladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Orang-orang kafir juga menginfakkan harta mereka, tetapi liyasuddu an sabilillah, supaya mereka niki menghalangi orang dari Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan. Mereka menginfakkan hartanya dan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Dalam suratul Anfal terakhir daripada juz ke-9. Nah, jadi jemaah taala di dalam ayat niki jelas Allah Subhanahu wa taala
menamakan kelapuk ruang kepeng benang sasin sugulan si dengan kafir niki infak aran lagu infak dia terima. Nggih. Misal makin niki datang napira niki dengan Cina jok niki. Terus bersedekah mau mati. Kira-kira maun pahala tendek niki. Lagu bersedekah. Seem. Nggih. Pira Bagus pira anu niki hasil kota amal Jumat niki niki buka kartu je lo. Nggih. Atau pira niki infak ampura nggih. Itu saja dengan salam niki biasa itu lemes sedekah. Nggih. Napi onen ustaz yang ya idap-idap lain oleh kak PT jalur pahala nen. Baca Quran kalau mau pahala dia amun sedekah jandek cocok nen masyaallah nggih ceketania nggih aniki ya taala kembali nggih jadi walaupun sedekahan kelapa doe bandel dengan selain Islam niki tidak dianggap amal lagu ieu teparan radikal makin pemahaman barak niki nggih le radikal gati mesan bedoe napiara niki surga onin nggih wan piram tamu surga sih onin makin dengan makin nggih kapan bapak pergi ke surga wah jok meteran nggih terus ngapling le niki haye tam bayah kaplingan nggih niki ya taala maka nabi berasal dari nikilah rusak dia maka kemarin tidak aneh nggih kalau arak dengan nabi dengan Kristen muktamon dalam Istiqlal mau bernyanyi nggih ya kemben aro padentat jok nenek one lagu niki ya lain-lain tahu doa pokok kelapu dengan saleh masjid tamu surga saleh gereja tamu surga oh bahaya niki taala nggih maka berawal dari nikilah dia kerusakan niki terjadi nggih itu ndak kanggo ganggu dengan Kristen lek napi lek gereja lagu nende itu lah berjaga nggih ni laki berjaga dengan apa arah? Dengan Natalan ke? Mau dengan Kristen dan wah milu anu. Jaga ada itu doang lalu ngalah. Tapi kan itu bodoh hari ini ke? Jadi jamaah taala kerukunan antara beragama ini wajib. Lagu amun wah campur barang ini kan dengan kerukunan malik ni karan. Nggih. Blender agama arah. Nggih. Weekend blender. Nah, kalau lapung pokok jadi sekek doa, nggih. Susu nato kopi nato kelapa to ning keruan rasa. Nggih. Maka niki bahaya, ya. Maka jamaah taala jauh-jauh ya Al-Imam As-Subki mengatakan wala yu'tabaru illa bil iman, ya. Jadi semua perkara-perkara niki tidak akan dianggap amal kecuali berasal daripada iman niki. Maka napiara niki memang kalau kita niki agak berpikir nggih memang secara akal nggih secara akal ya kena unini pada niki ruwen doa nggih karena ia bersedekah hinbang dengan berinfak mu gerah nandek tebang napi pahala sida Allah nggih mu apa guna nak bersedekah terus ndak tamu surga kamar niki jamaah taala untuk memudahkan nggih untuk memudahkan pelengge paham contoh niki pelengge berdem toko ahli toko niki berduit pegawai-pegawai ya. Terus arak sekek dengan ndek wah berdaftar jadi pegawai milun pegawai ya nyapu nggih semperiksa mbeh awah napiara niki barang expired nggih pokon rajin ndek man datang dengan hal lain wah datang nih lagu wah berdaftar jadi napi jadi napi karyawan nggih mau wah sebulan datang waktu napi penggajian mau ngegeh-ngegeh datang mik tunas tiang gaji yang kenen nah pelengeh menjadi manajer jadi apa ndek ada bayang nggih ndek tebeng
Anak pionet, saya sida atuh nih. Nggih. Saya sida. Kan tiang pegawaian, pirana berdaftar. Jamaah ta'ala. Dah kana rajin lagu ndak anggota. Nggih. Ndak tebeng jamaah ta'ala. Kenapa? Ndak wah aku diri jadi nabi. Jadi karyawan boleh tak mau beng. Nggih. Maka itulah anak piara niki analogi nggih untuk memudahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala niki punya pekerja nggih. Arak sak sembahyang nggih, arak sak bersedekah, arak sak puasa, sak haji, sak umroh. Niki leman tebeng gaji akhirat. Nggih. Nah, dengan seandainya yakin nggih, ndek yakin tiba ada sida Allah Subhanahu wa taala nggih. Maka dia ini ndek ia pegawai nggih. Dia tidak yakin kalau toko tersebut ada bosnya nggih. Maka orang seperti ini tidak akan bisa kita berikan gajinya nggih. Maka begitu juga jemaah taala nggih. Maka thayyib. Niki satu nggih. Yang kedua ya. Apakah segala bentuk amal orang kafir niki memang tidak bermanfaat? Jawabnya tidak. Ada manfaatnya. Tetapi manfaatnya itu untuk dunia dia. Ya. Dengan sak bersedekah jemaah taala arak dua jangan mau. Pahala le akhirat mau. Kemudian le dunia jangan terberkahan rezeki, dilipat gandakan rezekinya. Lagu amun dengan kafir sekek doa mau. Le akhirat ndek mau. Lagu le dunia Allah Subhanahu wa taala dengan kerahimannya, sifat rahmannya Allah niki memberikan harta lebih kepada dengan sa-infak walaupun dengan kafir. Ya, misal dengan napi dengan Hindu ya, bersedekah, berembe arak batin bersedekah, lagu bati dunia doa. Diberikan kesehatan oleh Allah, ya. Kadang-kadang loan kepeng nia, jadi ini bersedekah. Niki, ya. Jadi tetap kita mengatakan bukan tidak ada manfaatnya di dunia, ya. Niki penting. Bahkan setiap orang yang berinfak walaupun dia itu kafir, hin sedekahan kepeng, musibah saja turun nih ke joknya jari burung. Masya Allah, ya. Apalagi dengan salam, ya. Atau kalau dia bersedekah lebih-lebih lagi, dua mau, ya. Di dunia dia dapatkan, di akhirat juga dia dapatkan. Nah, tetapi urusan akhirat niki jamaah taala memang itu hanya untuk orang Islam saja, ya. Maka beliau mengatakan wala yu'tabaru illa ma'al iman wal imanu tasdiqun bil thayyib. Apa iman niki, ya. Jadi iman niki jamaah taala ada inti, ada yang bukan inti. Iman niki lengkapnya iman niki 3 syaratnya. Yang pertama iqrarun bil lisan, tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan. Niki sempurnanya Nabi iman niki. Yang pertama tasdiqun bil jinan, membenarkan dengan hati. Setelah dia membenarkan dengan hati, iqrarun bil lisan, dia mengikrarkan dengan lisannya. Kemudian yang ketiga, amal bil arkan, ya. Dia mengamalkan perintah-perintah agama, tuntutan iman itu dengan anggota badannya. Niki sempurnanya iman. Kesempurnaan ada 3 niki. Tetapi inti daripada iman itu satu. Nabi niki tasdiqun bil jinan, membenarkan dengan hati. Itu aslinya iman. Adapun ikrar dengan lidah itu adalah tiket, kalau boleh yang sederhanakan, syarat dia niki dijalankan hukum Islam ke atasnya. Nggih.
Artinya menun dengan niki bersyahadat, maka selapu urwan hukum-hukum Islam niki sudah berlaku ke atas dia. Kalau dia meninggal dunia, maka dia akan dimandikan, disolati niki. Okay. Jadi hukum-hukum kalau dia meninggal dunia, istri, masalah pernikahan dia semua kita ikutkan proses syariat Islam. Jadi syahadat niki jemaah taala adalah alat untuk kita menjalankan hukum Islam ke atasnya. Taib. Pertanyaan, dia yakin dengan hatinya, cuma dia milih bersyahadat. Nggih? Maka bagaimana? Nggih? Misal, beh jaga tahun endor di atas gunung, beh jaga. Nggih? Dia yakin ada Tuhan. Nggih? Lagu ndek narak dai saat datang, dan narak tuang guru saat datang dia aja nabi syahadat. Maka dengan barat niki bahasa ulama dianggap beriman. Dakan ndek wah bersyahadat. Nggih? Lagu bagi dengan sampai jaga tahun endor. Nggih? Nah. Niki asli iman niki, nggih. Tetapi orang yang tinggal misalnya barat penggih tiang, lu itu guru, nggih. Maka sebagai tanda kenyengkan saat tersur bersahadat melin, berarti niat itu beriman. Nggih. Artinya pengucapan pengikraran syahadat itu adalah ungkapan untuk menyatakan iman yang ada di dalam hati niki. Nggih. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan dengan anggota badan. Niki penyempurnaan iman. Okay. Tanda kesempurnaan iman itu adalah mengamalkan dengan badan niki. Jadi paling penting sebenarnya saat pertama niki. Okay. Niki hakikat iman niki. Tayyib. Ara dengan sembayangan dek, puasa dek, beriman apa dek? Nggih. Yakin nyadum sida Allah, nyaduk syahadat asyhadu an la ilaha illallah nen. Lagu den sembahyang dia puasa. Beriman apa ndek? Beriman. Nggih. Beriman. Lagu iya wah ya kurang wasila. Nggih. Nah, karena emang iman niki dalam hati kita. Maka dengan niki jamaah taala ndek tekanggo jelap-jelap kapiran dengah. Nggih. Oh, den sembahyang, den puasa, dosa belik nggih. Lagu apakah dia langsung kafir? Tidak, nggih. Ya maka Imam Syafi'i rahimahullah taala babasa hukmu tarikis shalah. Hukum dengan adik sembahyang niki berembe arah dua. In kana tarikan lis-salati, apabila dia ini meninggalkan salat dan memang hatinya tidak meyakini sembahyang, maka menjadi sembahyang maka ke ndek wah dengah sembahyang wajib pone. Nah, jadi berembe dan wajib sembahyang onen, kafir dia. Nggih? Kenapa dia kafir? Bukan karena dia tidak salat, tetapi karena dia mengingkari kewajiban Nabi salat. Lagu amun bekatuan maka kemakan dia sembahyang. Ku pinang ngene, nggih. Dek mangkeruan, bukan aku amun kurang-kurang batik sejelo aja yang dia maidap sembahyang. Jadi lagu yakin sembahyang wajib, yakin. Lagu malas, iya waharana nih nggih. Maka dia masih dalam kategori Nabi iman, masih dia beriman. Niki maksud tiang Nabi. Nih dek jelap-jelap kafiran dengan niki nggih. Niki. Jadi kalau dia niki sudah bersyahadat, ya, maka prosesi kehidupan dia niki kita anggap dia niki Islam. Lagu misal munafik. Nabi munafik niki lain nongkat lain aten. Orang munafik niki yang jenis hatinya ingkar tetapi lisannya bersyahadat, berembe hukum dengan munafik. Selama dia hidup di dunia kita menganggapnya Islam, kalau dia mati prosesnya pun proses Nabi Islam. Lagu di akhirat neraka paling dalam tahun. Niki kenapa?
Karena seperti yang tiang katakan tadi, iman itu ada di dalam, ikrar syahadat itu adalah tiket untuk kita menjalankan hukum Islam ke atasnya. Ya buah berdua tiket nih dengan aneh. Prosesinya seperti orang Islam, masalah kafir ndek kafir lemak urusan le nabi le akhirat. Paham nih kan nggih? Jadi sempurnanya iman niki ada 3. Lagu saja jadi syarat niki pertama niki. Baik. Wal iman tasdiqul qalbi, kata Imam At-Tajuddin As-Subki, wala yu'tabar illa ma talaffuz bi syahadatin, dan tidaklah iman itu akan dianggap kecuali dia bersyahadat, nggih. Pengecualian dengan ndot li atas gunung baru niki, nggih. Ndek nuah dengah TV, ndek nuah dai datang, ndek nuah tuang guru pengajian, misal kene niki lagu sandi narak, nggih. Jadi secara umum orang niki kalau memang dia beriman pasti napiara niki milih bersyahadat, nggih. Milih merade kancana ka meleng kan ane berakat ndek mele berakat jauh nih. Nah kan berarti den napi den pacu mele peliangan bilang malam atau mida lagu kengkang sa berakat berbe akata manakah ndek terima one nah den bau baik nggih. Maka syahadat nikah adalah napiara nikah ungkapan isi hati. Maka jemaah ta'ala, orang yang beriman dengan hatinya tetapi ketika dia diperintahkan untuk bersyahadat dia ini tidak mau, itu menunjukkan bahwa hatinya itu tidak beriman, ya. Maka dari sinilah ya para ulama telah napiara nikah menghukumi tentang napiara nikah ketika meninggalnya Abu Thalib, dia ini tidak beriman. Walaupun dia ini yakin dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi riwayat yang masyhur niki beliau tidak bersyahadat, ya. Maka beliau ketika meninggal dunia tidak dihukumi Islam. Tetapi ada pendapat kedua ulama, dan itu juga bukan pendapat yang biasa-biasa, lumayan kuat juga. Apa pendapat itu? Pendapat niki mengatakan bahwa di dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq disebutkan di niki, ya, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niki melihat paman beliau Abu Thalib niki meninggal dunia, ketika sakaratul maut, nggih, mun sepe suruh bersyahadat. Kata rawi, maka aku melihat lidah atau mulutnya Abu Thalib itu bersyahadat. Ini ada riwayat ya yang pertama. Yang kedua, untuk menguatkan makna yang pertama, mengatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghidupkan paman beliau kembali dari kubur, kemudian dia bersyahadat. Maka bersyahadatlah Abu Thalib. Riwayat niki dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ya. Beliau nukilkan riwayat niki. Jadi hidupan Malik Abu Thalib terus bersyahadat, langsung beriman, nggih. Timbul pertanyaan, ya kan wah mati ya Ustaz. Nggih, amun dengan wah mati niki kelapu pasti nyadu sana. Apakah dianggap syahadat niki kalau riwayat niki benar? Jawabannya amun untuk itu ndak berlaku. Nggih. Misal mungkin niki ngase niki dengan taat hawa ninggal dunia terus berbada gama anak kamu petana anu hale mudim balai mana one, nggih, langsung pete kadus baru terdatangnya si amak aku yang ngase amak aku le kubur one, nggih, tanah hale mudino tiang epe none bawon tak kado niki den bau dengan wah nabi wah ninggal dunia kecuali untuk baginda Nabi. Ini kekhususan untuk beliau kata para ulama, nggih. Terus di antara dua pendapat niki bagaimana sikap kita? Sikap kita teduk. Nggih. Sikap kita Nabi diam. Ja terkena kafir sakit tangan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih.
Ya terkena beriman, riwayatnya juga tidak terlalu lemah. Ja terbahas dan mau pahala, haran tedok. Ya. Nah, jadi perkara-perkara yang seakan-akan akan menyakiti hati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak usah bahas. Ya. Thayyib, yang terakhir. Niki masih lama? Nah, niki jam 7. Ustaz berbe dengan tawaan di sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sama dengan Abu Talib atau berbeda? Jamaah ta'ala. Ya. Ijma' ulama mengatakan ya, bahwa kedua orang tua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang yang beriman di akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup di zaman fatrah, ya. Zaman Nabi, zaman fatrah. Fatrah niki Nabi, zaman sengga di narak Nabi waktu niki, ya. Dari diangkatnya Nabi Isa ke langit sampai diutusnya baginda Nabi SAW niki kurang lebih 500 tahun lebih. Nah, saya saat ninggal antara ulah niki dek wahara dai, dek wahara tuang guru bebadak, maka mereka niki dianggap Nabi beriman, ya, selamat niki. Ya kembe darah dengan badak. Ya guna teniki tabe, ya guna dengan kedok, ya guna dengan bisu, dengan buta. Ya. Dia buat kesalahan, jatuh kesalahan dia wah berdengah. Ya. Wah mendengah, aku maka kesalahan dia wah dengah. Kan kalau dengar lagi dulu, aku buta dia wah nilai ne. Nah, niki nggih. Makan dinar syariat dengan tabe, dengan buta, dengan kedok niki, ya sama. Ya. Dalam zaman fatrah niki darak Nabi, darak Rasul yang memberitahu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga kami mengutus rasul kepada mereka. Ya. Maka ayat niki jamaah ta'ala adalah ayat Quran. Ayat Quran niki kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain, termasuk lebih tinggi daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tiang mengatakan begitu? Makin arak dengan datang aro dengan ta'an Nabi ton neraka tahun. Wanin walizubillah. Nggih. Ya, apa alasan di sini kena menikah arah hadis. Beto hadis sahih, hadis niki dalam sahih Muslim. Amun arah Bukhari Muslim menerima sahih wa niki, ya. Arah hadis arah suku dengan datang. Ya. Datang tiba di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus berkata, "Ya Muhammad, aina abi?" Beto amak tiang Rasulullah, neraka ta amak. Soalnya mele beriman tipa aku. Amun amak sida ja one. Lah kasuan gati, nggih. Tiang ja keberatan, amak kerja neraka tahun sunnah Rasulullah, amak sidang betawan. Fataghayyar wajh Rasulullah, maka Rasulullah ini agak napi tersinggunglah wajah beliau. Akhirnya Rasulullah bersabda, ada yang sandek belo, neraka yang dah tawan. Dah dek belo. Nggih. Amun telayan belo kan belo lalu panapi. Pertanyaan, maka Rasulullah, abi wa abuk finnar. Bapakku dan bapamu ada dalam neraka tak. Bahasan para ulama, kata-kata hadis abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu ada di dalam neraka, maksudnya yang pertama kata-kata abi di situ maksudnya paman. Karena orang Arab niki tua niki pada bara ama dengan laik kayak niki, kecuali dengan makin nih lawan besi tua anda bang tanah. Nggih, niki ada sanaga untuk narak niki ni narak. Nah niki. Jadi al-am bi manzilatil ab, bahasa ulama nggih. Tua ni pada bara amat. Jadi dengan sawah ninggal dengan tua arah amat, atuan dia jadi amat. Nah niki. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jawaban baginda Nabi SAW itu adalah untuk napiarani ke adin sandek bilolok beketua. Niki yang kedua. Yang ketiga, walaupun hadisnya niki sahih, lagu ia bertentangan kanca Al-Quran.
Amun bertentangan hadis kancing Quran, beta penjulu. Quran, ya, jelas, ya. Walaupun hadis ni sahih lah katakan, ya. Lagu tetap dan bau kalahan kedudukan Nabi Al-Quran ni ke. Maka para ulama berhujjah dengan ayat wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulan niki, bahwa kedua orang tua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dan berada di dalam surga. Dan banyak lagi ayat-ayat lain, ya. Jamak-jamak antara nenek berdalil wasilah Quran hadis pelinggih misal, ya. Lemak sida lek surga bidadari kancet, ya. Buah-buahan. Terus serius tersate dengan tok dalam neraka, mai angan teh. Panggang. Waliyazubillah kene nggih. Lah, den adab ganti, nggih. Nia mai-mai dengan tuan kesakitan dalam neraka itu bagi kita, apalagi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara pasti, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Nabi syafaat, akan memberikan kekhususan, ya, dengan ya tahu memberi syafaat si Rasulullah SAW sedunia mau gerah mamin mesa nggih den selamatan aniki. Ini secara akal-akalan, tapi secara nas tadi dia mengatakan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tetapi sekali lagi jemaah taala, kalau memang keras juga sebagian mereka mengatakan pokok neraka tahu walizubillah, nggih, mami industri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan sudah enggak usah dibahas, nggih. Walaupun mungkin misal pendapat dia itu yang mengatakan di dalam neraka itu benar, tapi kan menyakiti hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan begitu, jangankan orang tua Rasulullah, ya. Lah ini ke arah imam. Bilang sembahyang ni ke tabat dong baca. Ya, iya doang ngapal wallahu alam niki, nggih. Bilang sembahyang tabat ya ada. Ini doa ganti. Maka dia ditanya, maka ya iya dong baca maka ke jadi imam. Kata beliau, ya wah milik Allah Abu Lahab wah aku ni. Tabat yada Abi Lahab, kan Abu Lahab dan tercucuan le ayat ni ke, nggih. Ha niki si sakit tangan, maka kata para ulama pecat imam dia ni. Kah bang jadi imam. Ya kembin. Ya berniat olok keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndek napa ndek kanggo baca tabat, baca wah tabat niki. Ni ndek beralasan oh menunjuk tapus be tabat oleh Quran ya ndek kanggo. Nggih. Artinya ndek ada masalah bacaan niki, masalah niat niki, nggih. Nah, dia ingin yo Rasulullah keluarga kafir. Ah itu kan masyaallah, nggih. Nggih sila tuang guru belik. Napa dia tersebut? Oh iya dia hatta penjara anak nu dia ni. Misal nggih, lah dah kan tentu tu penjara biyen tangguru lagu ni dia sebut lagi. Nabi judun tangguru pelinggih mepe anak ada penjara pun lah. Nggih. Nyerang tak berketua, nggih. Ono waktu tu nenek ketua nah. Ha niki. Artinya napi? Ini ki akhlak, nggih. Jadi ada terkadang secara hukum memang betul, nggih. Lagu secara akhlak ini den kena. Nah niki, maka kita niki nurid an nartaqi, kita ingin lebih menggunakan standar yang lebih tinggi, yaitu bukan hanya standar hukum tapi standar nabi akhlak niki, nggih. Jadi standar akhlak kita tidak adab, ya, membahas apakah kedua orang tua Rasulullah selamat atau tidak selamat, tapi dari standar hukum seperti yang tadi yang katakan dengan beberapa dalil ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengatakan bahwa kedua orang tua baginda Nabi SAW niki selamat di akhirat. Okay. Allah Subhanahu wa taala alam wa ilmuhu atam niki engkat yang pengajian, mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallallahu wa sallam ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Allahumma iftah alaina futuhal arifin وألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم النبي المرسلين. اللهم ثبتنا على ملتك، اللهم ثبتنا على دينك، وثبتنا على سنة نبيك، وثبتنا على طريقة أهل السنة والجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.